Jadi suka ada yang bertanya gitu Ustaz ya, kalau misalnya kita lagi umroh, kita udah dalam keadaan wudhu terus bersentuhan dengan yang bukan mahram itu bagaimana hukumnya? Lalu kalau misalnya kita dalam keadaan wudhu terus kita bersentuhan dengan suami misalnya ya dengan yang mahram itu bagaimana hukumnya itu Ustaz? Ya, baik. Ya. Perlu kita ingat ya, Ibu, suami itu bukan mahram ya. Jelas ya Ibu ya, suami itu bukan mahramnya Ibu, bukan. masih belum bisa ditangkap kah? Mahram itu adalah yang kita tidak boleh menikah dengannya. Itu namanya mahram. Kakak kita misalnya, ya kan tidak boleh dinikahi, mahram. Ayah kandung jelas mahram, kan gitu ya. Itu namanya mahram. Jadi suami itu bukan mahram. Satu, itu poin penting, suami bukan mahram. Oleh karena itulah sebagian para ulama fatwanya, sebagian, dan ini yang dianut kebanyakan orang di Indonesia, nyentuh suami batal wudu. Sebagian kok sebagian gitu loh. Udah langsung aduh selama ini saya nyentuh terus suami gimana gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi sebagian para ulama memang betul suami bukan mahram. Sampai berdasarkan itulah sebagian para ulama katakan ya bersentuhan sama suami wudunya tetap batal. Jadi kalau tawaf bersama suami tidak boleh dong Ustaz? Iya boleh. Kalau pandangan ini ya? Kalau ngikutin pandangan itu jadi nggak boleh gandengan. Oh, gitu. Tapi kalau ngikutin pandangan itu, tetapi wallahu a'lam pandangan itu tidak kuat karena ternyata Rasulullah SAW pernah Bu lagi sujud Bu. Pastinya wudhu dong, lagi sholat, lagi sujud. Aisyah radhiyallahu anha cari-cari. Kesentuh, kaki beliau kan lagi sujud begini nih. Kesentuh sama Aisyah radhiyallahu anha. Lalu terdengar, oh Rasul lagi sujud. Rasul nggak batalin sholatnya tuh. Kalau memang wudhunya batal, Rasul batalin dong. Aisyah jangan pegang-pegang, lagi sujud juga dipegang. Batal deh saya. Jadi kalau sama suami tidak apa-apa, gandengan, wudhunya tidak batal. Nah, kasihan juga ya Bu ya, umroh sama suami nggak boleh gandengan lagi, kasihan bener. Pak jangan batal nanti, jangan itu. Repot banget, udah buat suami malah nggak boleh digandeng lagi. Begitu ya. Nah, bagaimana mungkin permasalahannya selanjutnya, bagaimana kalau bersentuhan dengan laki-laki lain yang bukan mahram dan bukan suami. Jelas kalau bersentuhan itu disengaja haram. Haram Bu, haram. Tetapi belum tentu juga batal. Kalau sengaja haram, tapi kalau tidak disengaja ya tidak haram dan tidak batal. Karena soal masalah menyentuh laki-laki dan perempuan ini para ulama terjadi perselisihan yang panjang, apakah sah atau enggak dan seterusnya, batal atau tidak. Lagi pula juga kita tawaf kan nggak ada niat untuk sentuh-sentuhnya. Itu semua juga hal yang tidak disengaja. Kadang terdesak, ya kan, dan seterusnya. Dan kalau memang terus dia dinyatakan batal, itu yakin Ibu nggak bisa tawaf Bu. Nggak bisa. Bentar-bentar wudhu. Masuk lagi, nyontoh batal, wudhu lagi. Nggak selesai-selesai itu tawaf, coba aja. Ya, ikan tadi seperti kita sudah katakan, itu kondisi tertentu, kondisi khusus yang memang kita pun tidak ada niat untuk sengaja menyentuh-nyentuh, dan kalau toh itu tidak sengaja, bahkan, ini sebenarnya masalah yang, tapi tetap harus disampaikan. Bahkan sampai ada sebagian kecil para ulama, ini mazhabnya Imam Abu Hanifah, tidak mensyaratkan dia harus dalam keadaan suci ketika tawaf. Artinya kalau toh Ibu batal, terusin aja gitu loh. Nanti pas mau sholat sunnah setelah tawaf, baru wudhu oleh sholat sunnah sebelum tawaf. Jelas ya? Karena apa? Ini kondisi yang nggak bisa kita hindari, nggak sentuhan, nggak gesekan sama orang gitu. Antara kita yang menyentuh atau kita yang
disentuh, antara kita yang nabrak atau kita yang ditabrak, antara itu saja ketika kita sedang tawaf. Apalagi lagi crowded, lagi penuh. Wallahu a'lam. Gitu. Nanti kalau begitu ibu nggak selesai tawafnya, bisa sampai subuh. Umrohnya malam sampai subuh, tawaf belum selesai. Bentar-bentar wudhu lagi. Kecuali ibu itu pejabat khusus dikawal askar, nggak bakalan nyentuh tuh. Atau imam Masjidil Haram misalnya, itu nggak bakalan berani orang nyentuh-nyentuh, dikawal askar. Ya wallahu a'lam.